Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Woo! Mari semua bertepuk tangan yuk buat Tuhan. Yes, haleluya. Katakan, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan, masyhur namamu Tuhan. Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yes, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Wow, oh, oh. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur perbuatanmu dalam hidup kami. Di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu. Hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semuanya. Sekali lagi, come on. Katakan, masyhur segala perbuatannya. Jika Kau di sisiku, tiada pernah ku ragu. Serahkan hidup
dahsyat, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Tangannya dong. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Segenap jiwa kami yakin, kami percaya. Tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kita berjalan bersama-sama. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes, selamanya. Yes, kami percaya Tuhan, saat Engkau berjalan bersama kami, kami akan berjalan di dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya Tuhan. Yes, bersama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yeah, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Oh, oh. Selamanya. Kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku
Saudara dimanapun Anda berada, letakkan tanganmu di dada, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih tinggi lagi sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh nggak kita taruh tangan kita di depan seperti ini? Satunya yang Kau sumber sejahtera kami ya Tuhan. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Come on, let's sing together. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Boleh gak kita berbahasa lidah bersama-sama Bapak Ibu saudara? Kora lama ya lama ya lama ya siana marala ya lama ya lama ya siana marala ya lama tapa ya lama ya lama ya lama ya lama ya siana marala. Una mata paya si kira bere bere de kamara mara 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 lama ya lama ya lama ya lama ya. Sura la bata paya lama ya 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 lama lama. Siana mara lama. Mari terus berbahasa lidah. Ora lama lama ya lama ya lama. Saya tahu Tuhan hadir. Saya tahu Tuhan hadir. Siana mara 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 mara. Ya rada karala ya rala ya rala ya rada ya rada ya rada.
Sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa memuji dan menyembah-Mu, walaupun kami saat ini ada di tempat yang berbeda-beda. Tapi kami percaya kami sedang ada dalam satu ruangan yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Tempat kami bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Tempat kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mengucap syukur ya Tuhan buat berkat-Mu, buat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa sampai dengan hari ini. Sungguh ketika kami beribadah bersama-sama hari ini, kami bisa merasakan Engkau adalah Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Hati kami tenang karena kami tahu Allah kami tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami semakin teguh di dalam iman kami, untuk kami semakin kuat di dalam iman kami, dan berjalan di dalam rencana-Mu. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba juga, sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya di balik keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia, firman Tuhan berbicara dari hati ke hati kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda dan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dan saya berdoa bisa jadi kekuatan bagi kita semua, terutama di saat-saat yang seperti ini. Masa-masa yang gak mudah bagi setiap orang ya. Tapi saya justru percaya bahwa justru di masa-masa seperti inilah iman paling dibutuhkan. Justru di masa-masa seperti inilah hidup kita harus benar-benar makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Iman gak boleh hanya dipakai dalam ibadah dan dalam doa kita saja. Tapi justru iman itu harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari ketika tantangan ini ada. Karena izinkan saya berkata kepada setiap Anda, bahwa tahu nggak, tempat teraman dan tempat terbaik di dunia ini bukanlah tentang sebuah kota atau sebuah tempat atau sebuah daerah atau sebuah negara. Tapi tempat teraman dan tempat terbaik di dunia ini adalah ketika kita tinggal di dalam rencananya. Karena itu kita perlu iman untuk kita ini tetap tinggal dalam rencananya di masa-masa yang gak mudah, di masa-masa yang penuh tantangan seperti ini. Justru di masa-masa seperti ini, jangan keluar dari rencananya. Jangan buat rencana sendiri. Jangan kita jadi orang yang gak sabar menantikan segala sesuatu, kemudian kita mulai buat escape plan sendiri. Kita akan belajar dari sebuah keluarga pada hari ini. Bagaimana seharusnya iman itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika dalam tantangan yang ada. Ya, kita akan belajar dari kehidupan keluarga Elimelek dan Naomi. Kita buka sama-sama ya. Di kitab Rut pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Ya, Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya bacakan.
Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, sungguh dari ayat ini terutama ketika kita fokus ke ayat yang ke-6, kita tahu bahwa badai pasti berlalu. Semua tantangan ada masa kedaluarsanya. Dan sungguh Tuhan adalah Tuhan yang terbukti sampai dengan hari ini, sejak dari zaman dulu sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang memelihara umatnya dan tidak pernah meninggalkan umatnya seorang diri. Kita bisa melihat bahwa toh pada akhirnya Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah tinggal di dalam rencana Tuhan. Belajar dari peristiwa ini, tetaplah tinggal di dalam rencananya. Memang dalam situasi yang gak mudah juga buat kita untuk tetap tinggal di dalam rencananya. Karena itu kita perlu iman dan kita perlu praktekkan iman kita dalam hidup sehari-hari, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Nah, kita akan belajar dari pengalaman Elimelek dan Naomi ini, bagaimana di masa yang gak mudah, kita bisa belajar dari kehidupan mereka, bagaimana kita bisa mempraktekkan iman dan menghidupi iman kita dalam hidup sehari-hari. Kita akan lihat sama-sama bahwa mereka ini bukan orang yang meninggalkan iman sebetulnya. Cuman mereka gagal mempraktekkan iman ketika tantangan itu ada. Itulah masalahnya. Mereka masih beriman, mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih beribadah kepada Allah Israel. Buktinya Anda bisa baca nanti ya. Di Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17, Rut berkata kepada, ini sedikit kita fast forward ya. Rut berkata kepada Naomi bahwa ketika Rut itu disuruh pergi sama Naomi karena anak-anaknya sudah mati semua kan, udah meninggal semua. Naomi berkata kepada menantunya Orpah dan Rut, salah satunya adalah Rut, untuk tinggalkan mereka kembali kepada keluarga mereka supaya mereka bisa berkeluarga lagi. Perhatikan di dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai 17, Rut berkata, "Jangan suruh aku lakukan itu, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku." Dari sana kita tahu Rut wanita Moab ini dari mana bisa mengenal Allah Israel? Dari Elimelek dan Naomi. Jadi keluarga ini nggak meninggalkan Allah Israel, mereka tetap beribadah kepada Allah Israel. Mereka tetap percaya kepada Allah Israel, mereka tetap beribadah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya adalah justru dalam tantangan yang ada dalam kelaparan inilah, mereka gagal mempraktekkan dan menerjemahkan iman mereka dalam hidup sehari-hari. Mereka gagal untuk membawa apa yang dan siapa yang mereka percayai pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita akan belajar satu persatu bagaimana kita bisa praktekkan iman kita di masa-masa yang sulit seperti apa yang mereka alamin ini. Ya, yang pertama, bersikaplah positif. Itu penting sekali. Yang pertama, bersikaplah positif. Untuk kita praktekkan iman dalam hidup kita sehari-hari, terutama di masa yang sulit, di masa yang susah, kita perlu loh untuk kita ini punya sikap yang positif. Dimulai dari kita punya sudut pandang yang positif, pola pikir yang positif, cara pandang yang positif. Sehingga perkataan dan tindakan kita pun pasti juga jadi positif. Hal-hal yang positif ini membuat kita ini bisa bertahan dan mempertahankan iman.
bisa membuat kita ini bertahan di dalam rencana Tuhan yang ada. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Elimelech itu berarti Allah adalah raja. Saya bisa bayangkan Elimelech ini sejak kecil, dia bertumbuh dari keluarga yang luar biasa, dari keluarga yang takut akan Tuhan. Elimelech dari kecil, dia biasa untuk pelihara iman, jaga iman, dan beribadah kepada Allah Israel. Dia berkata Allah adalah raja. Dia izinkan Allah terus bekerja dalam hidupnya. Dia izinkan dirinya, dia pimpin dirinya bersama dengan Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana Allah. Karena dia terus berjalan dalam rencana Tuhan inilah, akhirnya ketemulah dia dengan seorang wanita yang luar biasa. Seorang wanita yang menyenangkan, namanya Naomi. Naomi itu artinya wanita yang menyenangkan. Ya, Naomi itu artinya menyenangkan. Nah, karena Naomi ini juga orang yang percaya sama Tuhan, hidupnya ini menyenangkan, akhirnya ketemulah mereka satu sama yang lain. Menikahlah mereka menjadi sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya keluarga ini juga pasti diberkati Tuhan luar biasa. Karena yang laki, suaminya, takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan Allah Israel sebagai raja dalam hidupnya. Dan keluarga ini pasti menyenangkan juga loh, karena istrinya adalah wanita yang menyenangkan. Tapi nggak tahu gimana, ada satu masa dalam perjalanan hidup kita, ada satu masa dalam perjalanan hidup mereka yang kayaknya ada sesuatu yang terjadi. Nggak tahu gimana, ada satu cerita kemungkinan ya, saya nggak mendahului firman, karena di firman juga tidak tertuliskan, di Alkitab juga tidak tertuliskan di situ. Tapi kemungkinan hal itu terjadi ketika masa si Naomi ini hamil anak-anaknya. Karena anak-anaknya namanya aneh semua. Ya, anak pertama dikasih nama Mahlon, artinya sakit-sakitan. Anak kedua dikasih nama Kilion, artinya lemah. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Anda bisa bayangkan, si Elimelech ini dari kecil dia bertumbuh jadi remaja, dia bertumbuh jadi dewasa. Demikian juga Naomi dari masa kecil, masa-masa yang menyenangkan, dia bertumbuh jadi gadis remaja. Kemudian ketemu sama Elimelech dan mereka jatuh cinta. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang berbahagia dan menyenangkan. Semulai dari kecil Elimelech, dari kecil Naomi bertumbuh remaja dan bertumbuh dewasa, mengalami segala sesuatu yang baik dari Tuhan, mengalami segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tapi karena satu dua tantangan, karena satu dua hal, satu dua kejadian dalam hidup mereka, tiba-tiba mereka berubah. Tiba-tiba mereka nggak lagi lihat hidup mereka menyenangkan. Tiba-tiba mereka nggak lagi lihat Allah adalah raja yang baik dalam hidupnya. Tiba-tiba ada satu dua kejadian yang membuat mereka itu seolah-olah tidak memperhatikan dan tidak melihat apa yang Tuhan itu sudah kerjakan dan bangun dalam hidup mereka selama ini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, hitung berkat kita satu persatu sampai dengan hari ini. Jujur sampai dengan hari ini kalau saya hitung berkat Tuhan satu persatu, saya nggak bisa hitung Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa, ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya berkata Tuhan betapa Engkau baik. Ketika saya coba ingat satu persatu sejak kecil, sejak masa-masa dulu, masa-masa saya bertumbuh dari anak-anak, pernah nakal, pernah melakukan satu dua kesalahan, tapi Tuhan itu sabar dalam hidup kita. Tuhan itu terus nantikan kita sampai satu titik kita bertobat. Ketika kita bertobat, kita mungkin satu dua kali lagi jatuh di dalam kesalahan atau jatuh dalam dosa. Tapi ingat gak, Tuhan tetap sabar sama kita, Tuhan terus tolong kita. Bisa ingat gak betapa sampai dengan hari ini Tuhan itu baik dan setia dalam hidup kita. Seharusnya Elimelech dan Naomi itu bisa melihat bahwa dari mereka kecil sampai mereka bertumbuh dewasa, kebaikan Tuhan itu kelihatan semuanya. Kelihatan kebaikan Tuhan itu gak bisa dihitung satu persatu. Begitu banyaknya gak bisa dihitung. Karena itu janganlah kita jadi orang-orang yang cuman karena melihat satu dua hal yang gak baik, satu dua tantangan, satu dua masalah,
Kemudian kita jadi orang yang melupakan semua hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Don't do that. Saya jadi ingat ketika suatu hari Ayub mengalami masalah, 1-2 masalah. Masalah itu bisa datang bertubi-tubi. Istrinya berkata sama Ayub, itu loh Allah yang kamu sembah. Saya terjemahkan dalam bahasa bebas ya, supaya lebih relevan dalam hidup kita sehari-hari. Itu loh Allah yang kamu sembah, dia Allah yang seperti itu. Sudahlah, kutukilah dia, gak usah lagi setia sama Allah yang seperti itu. Ingat gak Ayub jawab seperti apa? Sekali lagi saya kutip dengan bahasa bebas sehari-hari. Ayub berkata, masakan kita telah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Masa sih? Selama ini kita sudah melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian cuman karena 1-2 hal yang gak baik yang terjadi dalam hidup kita, kita jadi orang yang berubah setia dan tidak mempertahankan iman lagi di sana. Masa sih karena ada 1-2 hal tantangan, walaupun kita tahu hari ini saya juga tahu bahwa ini sudah berjalan lama, udah 1 tahun lebih ya. Kita ada di dalam masa-masa pandemi yang seperti ini. Tapi ingat gak, sudah berapa puluh tahun juga Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dalam sehari aja, kita bisa hitung gak sih berkat Tuhan dalam hidup kita? Oksigen yang kita hirup, berkat keselamatan yang kita terima, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bukankah sampai dengan hari ini walaupun kita berkata di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti ini udah jalan 1 tahun lebih pun, dalam 1 tahun lebih pun, masih bisa ingat gak? Gak sekalipun dan gak sehari pun Tuhan tinggalkan kita seorang diri. Karena itu miliki cara pandang yang positif. Miliki sikap yang positif. Saya percaya hal ini komplikasi Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari cara pandang Elimelech dan Naomi yang berubah. Tiba-tiba dari hal yang menyenangkan, mungkin karena mereka sudah terlalu terbiasa ya. Mungkin karena mereka sudah terlalu terbiasa melihat hal yang baik, hal yang menyenangkan dalam hidup mereka. Sehingga ketika ada 1-2 hal yang mungkin terjadinya gak sesuai dengan apa yang hati mereka inginkan, tiba-tiba perhatiannya terfokus hanya pada yang negatif itu saja. Tiba-tiba sama seperti ketika kita melihat donat, selama ini kita makan tepungnya saja yang enak, kita jadi melihat lubangnya dan berpikir, aduh seandainya ada donat, ada tepung juga di situ. Aduh, tiba-tiba kita ini fokus kita teralihkan pada sesuatu yang negatif, yang tidak ada di situ. Padahal, di luar apa yang gak ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di sana. Dari cara pandang yang seperti itu, tiba-tiba perkataan mereka pun dari negatif. Nama mereka, anak mereka panggil Mahlon. Anak kedua mereka panggil Kilion. Bisa bayangkan gak? Anak yang lahir itu lucu ya, lucu sekali. Saya itu habis lihat ya beberapa orang itu di masa-masa seperti ini ada anak-anak yang baru yang dilahirkan di keluarga-keluarga yang ada ya. Kemudian mereka itu suka upload gitu ya foto anaknya, kemudian mereka bercanda sama anaknya. Saya lihat itu lucu sekali. Anda bisa bayangkan enggak? Bisa enggak ya kita tuh lihat anak kita lucu sekali. Kemudian kita itu dalam bahasa Jermannya kita kudangin mereka. Apa itu kudangin mereka ya? Kita godain mereka, kita candain mereka. Hi, kamu lucu sekali, Mahlon. Ih, kamu lucu sekali, sakit-sakitan. Ih, kamu lucu sekali, lemah. Tahu enggak? Enggak sengaja dari cara pandang kita yang negatif, perkataan kita jadi negatif. Ketika cara pandang kita negatif, perkataan kita negatif, maka sikap kita pun jadi negatif, tindakan kita pun jadi negatif. Tanpa sengaja, walaupun kita mungkin masih bisa beriman kepada Tuhan, walaupun dalam tanda kutip kita masih berdoa dalam nama Yesus, kita mungkin masih bisa ikut ibadah sama-sama seperti ini. Tapi tanpa sengaja, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu jadi orang yang melihat segala sesuatu yang negatif, dan jadi orang-orang yang negatif thinking, jadi orang-orang yang berpikiran negatif, dan jadi orang-orang yang selalu bersikap negatif dan bertindak negatif. Bukankah seharusnya sama seperti Elimelech kita bisa melihat sampai dengan hari ini, hitung berkat Tuhan satu persatu. Lihatlah, seharusnya Elimelech dan Naomi bisa melihat. Mungkin loh ya, mungkin karena memang mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka mengalami anaknya mungkin sering sakit.
Atau mungkin dalam masa kehamilan si Mahlon ini mungkin mungkin Naomi mungkin sering sakit dan yang lain sebagainya. Tapi seharusnya lihatlah sisi positifnya. Seandainya tetap bisa melihat cara pandang yang positif, seharusnya mereka bisa melihat di dalam tantangan seperti apapun, selalu Tuhan tolong. Selalu Tuhan sertai. Ada mujizat justru di masa-masa tantangan yang ada. Seandainya loh ya, walaupun memang situasi dan kondisinya memang penuh dengan tantangan. Tapi seandainya mereka bisa melihat sesuatu yang positif di sana. Mereka bisa melihat pertolongan Tuhan di sana. Mereka bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan di sana. Mereka bisa melihat ada mujizat Tuhan di sana. Mungkinkah seharusnya nama anaknya bukan Mahlon, tapi mungkinkah seharusnya namanya adalah Miracle? Mungkinkah seharusnya anak kedua, walaupun ketika si Naomi ini hamil, dia mungkin mengalami kelemahan, mungkin dia harus bed rest mungkin selama berapa bulan ketika dia hamil anak kedua. Tapi Tuhan tetap tolong loh. Tuhan tetap jagai sehingga anak ini tetap lahir. Seharusnya daripada dia pakai nama anaknya Kilion yang berarti lemah, mungkinkah seharusnya dia bisa berkata, dia bisa panggil anaknya, Allah lah sumber kekuatanku. Anda bisa tangkap apa yang saya maksudkan? Instead of giving their child name as Mahlon and Kilion, daripada mereka memanggil nama anak mereka Mahlon dan Kilion, seharusnya mereka bisa panggil anak pertama mereka mujizat. Dan mereka bisa panggil anak mereka kedua namanya Allah lah kekuatanku. Hari ini, bisakah kita bersikap positif? Cara praktekkan iman, cara kita ini bisa bawa iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama-tama adalah miliki sikap yang positif. Dimulai dari kita punya cara pandang yang positif. Di tengah hal-hal yang negatif, senegatif apapun, tetap pasti ada kebaikan Tuhan di sana. Tetap pasti ada kemurahan Tuhan di sana. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, minimal tetap kita bisa melihat kebaikan Tuhan adalah Tuhan tetap masih kasih kesempatan untuk kita hidup. Untuk kita mengalami kasih-Nya, untuk kita mengalami kemurahan-Nya. Minimal kita tahu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita adalah orang-orang yang masuk di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayo jadilah orang-orang yang bersikap positif. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya, yang kedua. Ayo kita baca sama-sama di ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Apa yang kedua? Kalau yang pertama tadi adalah bersikap positif, maka yang kedua ini adalah mengenal firman dan hidup sesuai firman Tuhan. Ya, yang kedua ini adalah mengenal firman dan hidup sesuai firman Tuhan. Keduanya mengambil perempuan Moab, ayat 4 berkata demikian. Problemnya adalah mereka ini mengambil sebuah keputusan yang salah dan gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka, kedua anaknya ini seolah-olah mengambil sebuah keputusan yang salah, tapi sebetulnya keputusan yang salah ini karena ya sudah ada keputusan yang salah yang sebelumnya. Maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara, seringkali sebuah keputusan yang salah, yaitu keputusan yang kita ambil karena kita tidak mengenal firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, itu seringkali akan membuat keputusan kita yang berikutnya akan jadi keputusan yang susah. Dan jadi keputusan yang kemungkinan salah lagi, dan kemungkinan besar akan menjadi sebuah keputusan yang akan kita sesali di masa yang akan datang. Mereka ini mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka. Tentu saja mereka terpaksa harus mengambil perempuan Moab karena mereka tinggalnya di Moab. Karena ada sebuah keputusan yang sudah diambil terlebih dahulu sama keluarga ini untuk mereka itu meninggalkan Bethlehem Yehuda dan menuju ke Moab. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kenalilah firman Tuhan dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena satu keputusan kita yang salah, itu membuat keputusan kita yang berikutnya itu jadi lebih susah.
jadi lebih sukar. Dan keputusan kita yang sukar ini pada akhirnya akan membuat kita nanti menyesal di masa yang akan datang. Ulangan 23 ayat 3 jelas mengatakan, ya, jadi harusnya ini sudah tertulis dan sudah tahu. Harusnya Elimelek dan Naomi sudah tahu firman ini. Harusnya firman ini sudah tertulis di dalam undang-undangnya mereka. Harusnya firman ini sudah pernah didengar oleh mereka. Ulangan 23 ayat 3 berkata demikian, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun nggak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, Ulangan 23 ayat 3 sudah berkata demikian. Seharusnya Elimelek ini tahu dan Naomi juga tahu, untuk mereka itu jangan ke Moab. Walaupun situasi dan kondisi sedang susah, tantangan sedang susah. Tapi tetap loh ya, kalaupun harus keluar, jangan keluar dari Bethlehem Yehud, jangan keluar dari bangsa dari daerah Israel lah. Mungkin bisa keluar ke kota-kota yang lain atau misalnya keluar yang kemana. Tapi lebih lagi, baik lagi adalah jangan keluar. Tetaplah tinggal di dalam rencana Tuhan yang ada. Bukan berarti harus tetap tinggal di dalam kota itu juga. Mintalah petunjuk sama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan selanjutnya dalam hidup setiap kita. Tapi yang pasti, kita tidak akan mengambil sebuah keputusan yang jelas-jelas kita tahu di firman Tuhan sudah tertulis, jangan lakukan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah rambu-rambu buat kita. Ini adalah petunjuk yang jelas buat kita. Ada hal-hal yang kita ini memang mesti doakan lebih lagi. Tapi ada hal-hal yang kita itu baca firman Tuhan aja, asal kita kenal firman Tuhan, dan kita ini mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di situ kita justru malah akan dengan mudah menemukan tuntunan dan hikmat Tuhan loh dalam hidup kita. Karena ada banyak masalah dalam hidup kita yang gak seabu-abu itu kok. Ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita, asal kita baca Alkitab saja. Asal kita kenali firman-Nya, asal kita ini bergaul karib dengan firman Tuhan, dan dalam hati ini punya ketetapan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada banyak loh keputusan-keputusan kita yang gak seabu-abu itu. Ada banyak loh keputusan kita yang harusnya sudah kelihatan dengan jelas. Beberapa kali ada orang-orang tertentu yang suka tanya gitu ya, yang suka konseling, datang kepada saya, kepada kami gitu ya. Kemudian tanya tentang 1-2 hal. Ketika tanya 1-2 hal itu, saya mengasihi setiap mereka, kita semua mengasihi setiap mereka. Tapi seringkali ketika mereka nanya itu, kami dalam hati bisa melihat dan bisa tahu, bukankah sudah tertulis dengan jelas di dalam firman Tuhan, bahwa yang seperti itu jangan dilakukan. Bukankah sudah tertulis di dalam firman Tuhan? Tuhan itu menghendaki kita itu hidup di dalam integritas, hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku, hidup sesuai dengan hukum yang berlaku, karena semua pemerintah yang ada itu datang dari Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita, ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita itu yang udah kelihatan jelas loh. Kalau kita ini kenal firman-Nya dan mau hidup di dalamnya. Nah, si Elimelek dan Naomi ini tahu ada firman ini, tapi mereka milih ke sana loh. Nah, tahu nggak? Kita itu bisa ambil keputusan yang salah karena kita itu terlalu dikuasai sama kekhawatiran. Ada banyak orang yang sebetulnya tahu firman, ada banyak orang yang sepertinya itu kenal firman, tapi karena hatinya terlalu dikuasai dengan kekhawatiran, jadi hidup memungkiri firman itu dan berkata, nggak apa-apa lah. Cincai dikit enggak apa-apa lah. Ya, atau jadi enggak apa-apa lah. Terus gimana lagi? Namanya ini lagi kepepet. Ini lagi dalam kondisi yang terdesak, mau gimana lagi? Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong umatnya. Yang percaya katakan amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun, karena kekhawatiran tidak pernah menambah sehasta saja dalam pikiran kita, dalam langkah hidup kita.
Tahu enggak? Orang yang khawatir jadi susah berpikir jernih. Orang yang khawatir susah tidur. Orang yang khawatir susah berdoa. Orang yang khawatir susah untuk percaya sama firman Tuhan. Orang yang khawatir itu jadi seolah-olah terburu-buru untuk mengambil keputusan. Padahal khawatir dan terburu-buru ini adalah kombinasi yang berbahaya sekali kalau kita mengambil keputusan, apalagi ini keputusan yang penting. Elimelek dan Naomi ngambil keputusan yang penting, bawa semua keluarganya pindah ke sana, pindah dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Tapi mereka ngambil keputusan itu karena mereka terlalu khawatir, udah gak ada makanan di Bethlehem Yehuda. Karena itu mereka putuskan seperti itu. Ada orang-orang juga yang mungkin Elimelek dan Naomi ini juga mungkin juga relevan juga dalam hidup kita ya. Kenapa kita ini juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah? Salah satunya adalah mungkin karena kita ini juga kurang nasihat dan kurang pertimbangan yang benar. Ya, kurang nasihat dan kurang pertimbangan yang benar. Di ayat yang pertama udah dijelaskan loh, padahal mereka ini hidup di zamannya hakim-hakim berkuasa. Ya, ayat yang pertama, Rut pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan demikian, pada zaman para hakim-hakim memerintah. Ada kelaparan di tanah Israel, ada hakim-hakim yang memerintah. Harusnya mereka bisa minta nasihat dulu sama hakim-hakim yang memerintah itu tentang pertimbangan-pertimbangan yang ada. Karena itu Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan itu gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ini mengambil keputusan penting dalam hidup kita, pastikan kita ini jadi orang-orang yang mengenal firman-Nya dan bergaul karib dengan firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, bukan kekhawatiran kita. Sehingga Tuhanlah yang menjawab apa yang jadi pergumulan dalam hidup kita. Karena kekhawatiran tidak pernah menambahkan apa-apa dalam hidup kita. Ayo jadilah orang-orang yang sebelum mengambil keputusan yang ada, doakan dulu Bapak Ibu Saudara. Berdoa dulu, berpuasa dulu, nantikan Tuhan. Bila perlu, ayo minta banyak masukan. Amsal tadi berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Karena itu, ayo kelilingi hidup kita dengan saudara seiman. Kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Namanya manusia kalau dalam tantangan, apalagi kalau sudah dikuasai sama kekhawatiran, seolah-olah mata itu bisa gelap. Seolah-olah hati ini bisa nggak jelas lagi dengan apa yang kita ini mau kerjakan dan mau lakukan. Kadang-kadang kita ini bisa membuat keputusan yang salah loh ketika hati kita ini galau, ketika hati kita ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita ini hidup di tengah-tengah komunitas saudara seiman, kita ini hidup di tengah orang-orang yang mengasihi, yang mendoakan kita, yang membangun iman kita. Percayalah, ketika kita ini minta pertimbangan, ketika kita ini minta nasihat, mereka pasti minimal akan doakan kita. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar mereka akan mulai memberikan 1-2 pertimbangan dan 1-2 masukan, 1-2 nasihat dalam hidup kita. Dan ketika itulah mungkin ada orang yang berbicara, mungkin ada orang yang berkata, tenang dulu loh ya, tenang dulu, sabar dulu. Nantikan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang setia, Tuhan adalah Allah yang menyertai umatnya. Tenang dulu, jangan ambil keputusan ketika hati ini galau, apalagi kalau keputusan itu penting. Tenangkan hati terlebih dahulu. Minimal akan ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang berkata, it's okay, enggak apa-apa, apa yang menjadi pergumulanmu, ini pergumulan kita juga, pergumulan kita bersama. Ayo kita doakan bersama-sama, kemudian di dalam persekutuan itu, dengan komunitas saudara seiman itu, kita berdoa bersama-sama, mencari wajah Tuhan bersama-sama. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tantangannya belum kita lewati, tapi minimal hati kita sudah menang di sana. Kok tahu hati kita tenang? Kok tahu hati kita damai? Dari mana tenang dan damai? Karena ada sebuah bisikan yang kita nggak bisa tangkap secara pikiran, tapi kita tangkap dalam hati. Bisikan itu dari Bapa yang berkata, aku menyertaimu sampai kesudahannya. Aku menyertaimu dan aku akan memastikan
engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Karena itu di dalam masa-masa, di dalam tantangan seperti ini, jangan menyendiri. Jangan kita jadi orang-orang yang justru malah menutup diri dan menyendiri. Kita jadi orang-orang yang, saya tahu sih dalam masa-masa pandemi ini kita seolah-olah jadi orang yang anti-sosial gitu ya. Gak kumpul dulu, hindarin kerumunan, kita gak ketemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini puji Tuhan dengan teknologi, kita bisa manfaatkan teknologi yang ada. Kita masih bisa ketemu sama teman-teman kita, sama saudara seiman kita. Karena itu kita masih ada CG, kita masih ada connect group, ya, connect group kita, kelompok sel kita. Tempat saudara seiman kita kumpul sama-sama, 5-10 orang kumpul sama-sama. Beberapa mungkin ada 15-20 orang, kita kumpul sama-sama, muji nyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun mungkin gak ketemu secara fisik Bapak Ibu Saudara, kita ketemunya mungkin lewat aplikasi online. Kita ketemunya mungkin lewat video call, lewat conference call. Tapi bukankah kita bisa merasakan ada hati yang nyambung di sana? Ada hati yang dikonekkan di sana. Di situ kita akan dikuatkan satu sama yang lain. Di situ kita akan mendengar cerita-cerita yang membangkitkan iman. Di situ kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Di situ kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan hikmat Tuhan. Disitulah kita ketemu Tuhan, ngalamin Tuhan. Kita ketemu yang namanya pengurapan Tuhan. Yang memampukan kita menghadapi semua tantangan yang ada. Yang membuat akhirnya kita ini stay, tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Karena itu ayo Bapak Ibu Saudara, don't do life alone. Jangan hidup seorang diri saja. Hari ini Anda yang belum tergabung di dalam komunitas rohani yang ada, kami mengundang setiap Anda yang ikutin ibadah ini, ayo join dalam komunitas saudara seiman kita. Ayo join di dalam komunitas sel group kita, join dalam CG kita. Ya, bagi setiap Anda yang ingin join CG kita, Anda bisa nanti klik ya link di deskripsi ya di deskripsi yang ada di bawah ini. Anda bisa klik di sana, klik linknya di sana dan ketikkan aja data Anda ya, Anda tulis saja mau join CG gitu ya. Nanti tim kita akan memfollow up setiap Anda. Atau Anda juga bisa DM ya, direct message ke setiap Instagram dari GMS yang ada di kota manapun yang ada. Anda juga bisa klik DM di setiap akun Instagram gereja Mawar Sharon yang ada. Ya, tapi saya dorong setiap Anda untuk ayo mulai untuk kita ini berikan diri supaya ada banyak orang-orang, ada banyak saudara seiman yang bisa memberikan nasihat yang baik dalam hidup kita. Pilih-pilih juga komunitasnya, jangan asal pilih komunitas. Ada banyak di luar orang-orang komunitas-komunitas yang mungkin mereka gak hidup takut akan Tuhan. Hati-hati, nanti kita malah mengikuti nasihat orang fasik. Padahal Mazmur 1 ayat 1 udah berkata, jangan ikut lo ya nasihat orang fasik. Pastikan nasihat yang kita dengarkan adalah nasihat dari orang-orang, dari saudara-saudara seiman yang mengasihi setiap kita, sehingga nasihatnya pasti membangun hidup kita. Yang mengasihi Tuhan, sehingga pasti nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pasti firman Tuhan pasti akan menjaga hidup kita tetap tinggal di dalam kehendak rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana kita bisa praktekkan iman kita? Yang pertama adalah bersikaplah positif. Ya, itu penting sekali. Bersikap yang positif. Kemudian yang kedua adalah mengenal firman dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu walaupun kelihatannya kok banyak jangan-jangannya ya, tapi lihatlah ini sebagai peringatan dari Bapa yang mengasihi setiap kita. Karena Bapa ingin supaya setiap kita ini tetap tinggal di dalam rencananya. Amin. Ya, ini yang ketiga. Ya, sampai sini saya berdoa, saya berharap Anda diberkati Tuhan. Ya, sebelum sampai yang ketiga, kok tiba-tiba saya jadi ingat ya. Bagaimana kalau kita sedang ambil keputusan yang salah? Bagaimana kalau sama seperti Elimelek dan Naomi? Mereka sedang mengambil keputusan yang salah dalam hidup mereka.
Mungkin ada beberapa di antara yang kita berkata, Pastor, tapi aku sudah mengambil satu keputusan yang salah. Apa yang aku harus lakukan? Bapak Ibu Saudara, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Berbalik, jangan lakukan lagi. Bertobat, minta ampun, berbalik, dan jangan lakukan lagi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, satu keputusan yang salah tidak bisa di-reverse dengan membuat sebuah keputusan lagi yang sama juga salahnya. Satu keputusan yang salah tidak bisa di-reverse dengan sebuah keputusan yang salah. Peribahasa pepatah dunia pun berkata, kita nggak bisa tutupin ikan yang busuk dengan sausan yang ada. Gimana pun juga, kalau itu hasil dari sebuah keputusan yang salah, nggak ada cara lain, bertobat ampuni, bertobat dan minta ampun sama Tuhan, jalanin konsekuensinya, jangan lakukan lagi. Ya, percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata, tanggung Pastor, tanggung, udah kepalang basah, udah ngambil satu keputusan yang salah, udahlah saya lanjutkan aja. Ibarat kata, kalau udah basah, mending cemplungkan diri sekalian. Jangan lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ingat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Berkata demikian, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, perhatikan ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbalik Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang terlambat. Mungkin ada beberapa di antara kita selama masa-masa tantangan yang masa-masa sulit ini, kita sudah mengambil 1-2 keputusan yang salah. 1-2 keputusan yang kita tahu ini nggak sesuai sama firman Tuhan. Tapi tidak kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan ini waktunya untuk jangan lakukan dosa lagi, berhenti sampai di sini, hati ini bertobat dan berbalik dulu, maka Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kesanggupan, dan Tuhan akan tuntun kita di jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan. Ya, amin ya. Oke, yuk kita lanjut yuk ke poin yang ketiga. Rut pasal yang pertama ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini luar biasa sekali. Rut ini adalah wanita Moab, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang terjadi. Rut itu tahu bagaimana iman itu dipraktekkan dalam hidupnya. Selama ini dia mengikuti suami, dia mengikuti papa dan mama mertuanya beribadah. Disitulah Rut ini mengenal Tuhan. Disinilah iman Rut itu mulai tumbuh. Dan yang menarik adalah, kalau dari Elimelek dan Naomi kita belajar tadi bagaimana mereka itu iman tidak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ini kita lihat bagaimana Rut ini jadi orang yang mempraktekkan imannya dalam kehidupannya. Walaupun dia adalah wanita Moab, tapi dia adalah orang yang mencemplungkan dirinya. Dia adalah orang yang memberikan dirinya untuk terlibat di sana. Ini amazing sekali. Ketika Naomi berkata sama Orpa, sama Rut, kedua menantunya, kalian pulanglah, aku udah gak punya anak laki-laki lagi. Kalian pulanglah ke rumah orang tua kalian. Orpa pulang ke rumah orang tuanya, tapi Rut berkata tidak. Yang menarik di sini adalah dia bukan hanya berkata keluargamu keluargaku, bangsamu bangsaku, tapi yang menarik adalah justru Rut berkata seperti ini, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ini yang ketiga, bagaimana kita ini bisa mempraktekkan iman dalam hidup sehari-hari, mempraktekkan iman di masa sukar. Ini masa sukar buat Rut, karena suami sudah tidak ada, mertua juga tinggal satu perempuan, usianya juga udah senior sekali, sehingga dia harus seolah-olah harus menanggung hidupnya sendiri dan menanggung hidupnya mertuanya juga. Ini masa yang nggak mudah loh, apalagi dia juga nggak punya apa-apa, dan dia nggak tahu siapa-siapa, dia nggak kenal siapa-siapa di sana. Mertuanya juga udah 10 tahun lebih meninggalkan Bethlehem Yehuda. Ini tantangan yang luar biasa, tapi dia tahu bagaimana mempraktikkan iman justru dalam masa sulit.
Dia memberikan diri, melibatkan diri di dalam kegerakannya Tuhan. Itu dia yang penting. Ruth ini tahu persis, aku harus cemplungkan diri di dalam kegerakan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang bergerak sampai dengan hari ini. Allah kita adalah Allah yang terus bekerja sampai dengan hari ini. Bagaimana kita ini terus tinggal dan hidup di dalam rencananya adalah ketika kita ini terus berada dekat dengannya, yaitu ikut bergerak di dalam kegerakannya. Yang setuju katakan amin. Belajar dari Ruth, wanita Moab ini. Bagaimana dia itu bisa, imannya sederhana sekali. Oh, saya jadi ingat ketika Yesus berkata sama murid-muridnya, aduh, iman itu tidak perlu besar-besar, kecil aja seperti biji sesawi. Asalkan ada dan dipraktekkan. Asalkan iman ini ada sekecil biji sesawi tapi dipraktekkan, diperkatakan dan dilakukan. Asalkan itu aja. Ruth ini tahu benar bagaimana iman itu dipraktekkan, diperkatakan dan dilakukan. Karena itu dia cemplungkan diri di dalam setiap kegerakan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang sukar bukan waktunya menarik diri dari kegerakan. Di masa yang sukar bukan waktunya menarik diri dari pemuritan. Di masa yang sukar, bukan waktunya kita menarik diri untuk nggak cegi-cegian lagi. Di masa sukar, justru ini adalah waktunya untuk kita lebih lagi cemplungkan diri. Di masa sukar, ini justru adalah waktunya lebih lagi kita libatkan diri kita untuk ada di dalam kegerakan yang ada. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, sampai dengan hari ini saya terus melihat ada banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan. Ada banyak orang yang sampai dengan hari ini hidupnya diubahkan di CG. Sampai dengan hari ini saya melihat dan mendengar ada banyak orang yang mengalami kemenangan yang luar biasa ketika mereka beribadah dan ketika mereka terus berjalan bersama-sama di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Ayo kita terus bergerak bersama-sama. Ayo kita terus jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Kalau hari ini pertemuan masih ibadah online, tidak apa-apa. Tetap ibadah online dengan sungguh-sungguh. Tapi coba ayo ikut dalam CG yang ada. Ikut dalam pemuritan yang ada. Kalau MSJ juga diadakan masih online, come on, tidak apa-apa ikutin MSJ online. CGT juga diadakan masih online, come on, tidak apa-apa ikutin CGT online. Kalau misalnya ada acara apa, ada kegerakan apa di dalam setiap gereja lokal Mawar Sharon, dimanapun Anda berada, ikutin kegerakannya. Ikutin visi yang Tuhan letakkan di dalam gereja lokal. Tempat di mana kita ini dimulitkan. Percaya Bapak Ibu Saudara, disitulah kita memastikan diri kita terus dekat sama Tuhan. Karena kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan bergerak, kita ikut bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang indah ini kepada setiap Anda. Tahu nggak, selama firman Tuhan ini saya bagikan, saya terus bisa merasakan betapa hati Tuhan itu mengasihi setiap Anda. Dan betapa Tuhan itu ingin berbicara kepada setiap Anda. Tahu nggak, rencanaku terus berlanjut dalam hidupmu. Walaupun hari ini segala sesuatu seolah-olah sedang ditahan dan berhenti, ditahan untuk seolah-olah slow down, tapi tahu nggak, ketika dunia ini slow down, Tuhan tidak pernah slowing down kecepatannya. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah memperlambat apa yang menjadi rencananya dan kegerakannya dalam hidup setiap kita. Karena itu terus libatkan diri dan berikan diri. Berikan diri dimuridkan. Kalau sudah waktunya nanti mungkin pemimpin kita berkata, siapkan diri ya, nanti kamu akan dimuridkan, nanti kamu akan jadi pemimpin yang berikutnya. Jangan ada lagi seorang pun di antara kita yang berkata, aku tidak mau terlibat terlalu dalam, aku nggak mau gitu-gituan, aku mau gini aja cukup, yang penting hidup baik-baik saja, yang penting hidup sesuai sama firman Tuhan saja. No, belajar dari Ruth. Dia berkata, aku cemplungkan diriku, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ayo kita juga berkata, ini aku, pakai aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mau terus berkata, aku mau tinggal di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami sadar bahwa sungguh hidup ini adalah kesempatan untuk kami ini terus tinggal di dalam kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Karena itu hari ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sudah mengambil 1-2 keputusan yang salah dalam hidup mereka, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan ada hati yang berbalik,
Ada hati yang menyadari kesalahan yang kami buat. Ada hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Aba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kekuatan dan Engkau yang berikan hikmat. Engkau juga yang bukakan jalan ya Tuhan, bagaimana setiap anak-anak-Mu ini bisa kembali kepada jalan yang benar, bisa kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Aba juga berdoa berikan kekuatan ya Tuhan kepada setiap kami di tempat ini, untuk kami jadi orang-orang yang setia menanti-nantikan Engkau. Untuk kami jadi orang-orang ya Tuhan, yang terus bisa melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang benar. Untuk kami bisa melihat bahwa di tengah-tengah segala tantangan apapun yang ada, Engkau adalah Allah yang selalu melimpahkan kebaikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, ubahkan hati kami. Jamah hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, jamah mereka. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka bisa melihat kebaikan dan kemurahan-Mu. Supaya setiap kami bisa menghitung berkat kami satu persatu sampai dengan hari ini. Dan sungguh kami akan selalu bisa menemukan Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang bersikap positif. Dan kami jadi orang-orang yang memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Dan kami jadi orang-orang yang selalu bisa melihat sungguh ada Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami tidak jadi orang yang terburu-buru juga mengambil dalam setiap keputusan yang ada. Tapi kami jadi orang-orang yang selalu mengenal firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ajar kami juga, berikan kami hikmat, kalau ada di antara kami juga kami yang sudah terlanjur buat satu keputusan yang salah, berikan kami hikmat bagaimana kami bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, juga kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, berikan kami hati ya Tuhan, untuk kami mau masuk di dalam setiap kegerakan yang ada. Karena kami rindu berada di mana Engkau berada. Kami nggak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami tahu tempat teraman dan terindah dalam dunia ini adalah ketika kami ini tinggal dalam kehendak rencana Tuhan. Ketika kami ini tinggal dekat dengan Tuhan. Kami mau bergerak bersama-sama. Kami mau beri diri kami dimuridkan. Dan untuk terus berjalan di dalam kegerakan yang ada. Di dalam pusat kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau Allah yang terus bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Sertai setiap aktivitas kami sepanjang sepekan ini. Hindarkan setiap kami dari pencobaan, sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya. Tapi biarlah berkat Tuhan itu sempurna dan ajaib dalam kehidupan setiap kami. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, menyertai, dan membimbing setiap langkah hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik, dan Dia adalah Allah yang akan selalu menuntun kita di jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.